Pernah nggak sih kamu merasa ada seseorang yang sepertinya selalu muncul di waktu yang tidak terduga? Kadang dia tiba-tiba menghubungi kamu tanpa alasan yang jelas. Kadang dia memberi respons lebih cepat dibanding orang lain. Atau mungkin dia selalu punya cara untuk mengetahui kabarmu, meskipun kalian tidak sedang sering berkomunikasi. Hal-hal seperti itu sering dianggap biasa. Padahal dalam banyak kasus, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Karena ketika seseorang mulai menyukai seseorang yang lain, pikirannya tidak lagi bekerja seperti biasanya. Tanpa sadar, orang itu akan lebih sering mengingat, memperhatikan, dan memikirkan orang yang membuat hatinya tertarik. Menariknya, perasaan ini sering muncul bahkan sebelum seseorang berani mengaku. Itulah kenapa banyak orang yang diam-diam memendam rasa justru menunjukkan tanda-tanda tertentu melalui sikap dan kebiasaannya. Mungkin dia tidak pernah mengatakan bahwa dia kangen. Mungkin dia tidak pernah terang-terangan bilang suka. Tapi tindakannya seringkali berbicara lebih jujur daripada kata-katanya. Karena kenyataannya, sulit untuk melupakan seseorang yang terus ada di dalam pikiran. Semakin sering seseorang memikirkanmu, semakin sulit baginya untuk bersikap biasa saja. Dan tanpa sadar, hal itu akan terlihat dari cara dia berinteraksi denganmu. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah dia selalu mencari alasan untuk menghubungimu. Bukan berarti setiap hari dia akan mengirim pesan panjang. Justru seringkali alasannya terlihat sangat sederhana. Kadang hanya membalas story. Kadang hanya mengirim video lucu. Kadang hanya bertanya hal yang sebenarnya bisa dia cari sendiri. Kalau dipikir-pikir, pertanyaannya tidak terlalu penting. Tapi tujuan sebenarnya bukanlah pertanyaan itu. Tujuan sebenarnya adalah membuka percakapan denganmu. Karena saat seseorang memikirkanmu cukup sering, dia akan mencari cara agar tetap punya hubungan, sekecil apapun itu. Psikologi menjelaskan bahwa ketika kita tertarik pada seseorang, otak akan mendorong kita untuk mencari kedekatan dan koneksi dengan orang tersebut. Itulah sebabnya seseorang yang diam-diam menyukaimu sering terlihat selalu punya alasan untuk muncul. Bukan karena dia sedang gabut, bukan karena dia tidak punya kegiatan, tapi karena ada bagian dari dirinya yang ingin tetap terhubung denganmu. Dan semakin sering hal itu terjadi, semakin besar kemungkinan bahwa kamu memang sedang menempati ruang khusus di dalam pikirannya. Salah satu tanda yang paling sering muncul ketika seseorang sedang memikirkanmu adalah dia tiba-tiba menghubungimu padahal tidak ada kepentingan apapun, tidak ada urusan penting, tidak ada hal mendesak, tidak ada alasan yang benar-benar harus dibahas. Tapi entah kenapa, namamu selalu muncul di pikirannya. Akhirnya dia mencari cara untuk memulai percakapan. Kadang pesannya sesederhana, lagi apa? Kadang hanya mengirim emoji. Kadang mengirim video lucu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau dilihat dari luar, mungkin itu terlihat biasa saja. Tapi coba perhatikan. Di antara begitu banyak orang yang ada di kontaknya, kenapa justru kamu yang dia hubungi? Jawabannya seringkali sederhana. Karena kamu sedang ada di pikirannya ketika seseorang sering memikirkan seseorang yang lain. Ada dorongan alami untuk mengetahui kabarnya. Dia ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Dia ingin tahu bagaimana harimu. Dia ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Bahkan terkadang dia sendiri tidak sadar kenapa tiba-tiba ingin menghubungimu. Yang dia tahu hanya satu. Dia ingin berbicara denganmu. Dalam psikologi ketertarikan, seseorang yang memiliki rasa suka biasanya akan mencari kesempatan untuk menciptakan interaksi. Bukan karena percakapannya penting, tetapi karena keberadaan orang itu penting baginya. Makanya, jangan heran jika ada seseorang yang sering muncul di chatmu tanpa alasan yang jelas. Hari ini mengirim meme, besok membalas status, lusa bertanya hal sepele, minggu depannya tiba-tiba mengomentari foto lama, seolah selalu ada saja alasan untuk memulai obrolan. Padahal kalau dipikir-pikir, yang sebenarnya dia cari bukanlah topik pembicaraannya, melainkan kesempatan untuk tetap dekat denganmu. Apalagi jika dia termasuk orang yang cukup pendiam atau malu mengungkapkan perasaan. Biasanya dia tidak akan langsung berkata bahwa dia kangen. Dia tidak akan langsung bilang bahwa dia memikirkanmu. Sebagai gantinya, dia memilih cara yang lebih aman, yaitu terus mencari alasan untuk hadir dalam keseharianmu. Karena bagi orang yang sedang jatuh hati, terkadang satu percakapan singkat saja sudah cukup membuat harinya terasa lebih menyenangkan. Dan jika seseorang terus-menerus melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar bukan sekadar kebetulan. Ada kemungkinan kamu memang sedang sering muncul di dalam pikirannya. Tanda berikutnya yang sering menunjukkan bahwa seseorang sedang memikirkanmu adalah dia terlihat cepat merespons dan antusias saat berkomunikasi denganmu.
Memang, tidak semua orang bisa membalas pesan dalam hitungan detik. Semua orang punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan, punya urusan pribadi, punya aktivitas yang harus diselesaikan. Tapi ada perbedaan yang cukup jelas antara orang yang sekadar membalas pesan dan orang yang memang menunggu kabarmu. Orang yang sering memikirkanmu biasanya akan memberikan perhatian lebih saat berkomunikasi. Ketika melihat pesan darimu masuk, perasaannya langsung bereaksi. Tanpa sadar, fokusnya tertuju pada pesan itu. Makanya dia sering membalas lebih cepat dibanding biasanya. Atau kalau sedang sibuk, dia tetap berusaha memberi respons, meskipun singkat. Bukan karena dia tidak punya pekerjaan lain, tapi karena dia tidak ingin membuatmu merasa diabaikan. Selain itu, antusiasme juga sering terlihat dari cara dia menjaga percakapan tetap berjalan. Saat orang lain menjawab seperlunya, dia justru menambahkan pertanyaan baru. Saat obrolan hampir selesai, dia mencari topik lain. Saat kamu bercerita sesuatu, dia benar-benar menanggapi dan tidak sekadar menjawab singkat. Ini terjadi karena ada ketertarikan emosional di dalam dirinya. Ketika seseorang tertarik pada seseorang yang lain, otaknya cenderung memberi perhatian lebih besar pada setiap informasi yang berkaitan dengan orang tersebut. Itulah sebabnya dia sering mengingat cerita-cerita kecil yang pernah kamu sampaikan. Dia ingat hal yang mungkin bahkan sudah kamu lupakan. Dia ingat makanan favoritmu. Dia ingat kegiatan yang pernah kamu ceritakan. Dia ingat masalah yang sedang kamu hadapi. Karena orang yang sering memikirkanmu biasanya juga lebih memperhatikan detail tentang dirimu. Yang menarik, kadang antusiasme ini muncul tanpa sengaja. Misalnya, saat namamu disebut, ekspresinya langsung berubah lebih cerah. Atau saat kamu mengirim pesan, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Semua itu adalah reaksi alami yang sering muncul. Ketika seseorang memiliki rasa suka yang cukup kuat, tentu satu tanda saja belum cukup untuk memastikan perasaannya. Tapi, jika dia selalu terlihat bersemangat saat berbicara denganmu, selalu memberi perhatian lebih, dan selalu berusaha menjaga komunikasi tetap hidup, kemungkinan besar kamu memang bukan orang biasa di dalam pikirannya. Karena orang yang sering memikirkanmu biasanya akan sulit menyembunyikan antusiasmenya ketika akhirnya bisa berinteraksi denganmu. Tanda berikutnya yang cukup kuat adalah dia sering menanyakan kabarmu atau tiba-tiba ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kalau ini hanya terjadi sekali atau 2 kali, mungkin memang kebetulan. Tapi kalau hal itu terus berulang, biasanya ada alasan di baliknya. Coba perhatikan. Ada orang yang hanya menghubungimu ketika membutuhkan sesuatu. Ada juga orang yang menghubungimu hanya ketika ada kepentingan. Namun, orang yang sering memikirkanmu biasanya berbeda. Dia ingin tahu keadaanmu meskipun tidak ada urusan apapun. Dia penasaran apakah harimu berjalan baik. Dia ingin tahu apakah kamu sedang sibuk atau santai. Dia ingin tahu apakah ada sesuatu yang membuatmu senang atau justru sedang mengganggumu. Kadang pertanyaannya sangat sederhana. Sudah makan belum? Hari ini capek ya. Lagi di mana? Kerjaannya gimana? Sekilas terlihat biasa. Bahkan mungkin terdengar seperti basa-basi. Padahal seringkali itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah bentuk perhatian yang muncul karena kamu sedang ada di pikirannya. Dalam psikologi hubungan, ketika seseorang memiliki ketertarikan emosional, dia akan cenderung memantau keadaan orang yang disukainya, bukan karena ingin mengontrol, tetapi karena dia peduli. Dan rasa peduli hampir selalu membuat seseorang ingin tahu kabar orang yang dianggap penting. Yang menarik, terkadang dia mencari informasi tentangmu dengan cara yang tidak langsung. Dia melihat storymu. Dia memperhatikan status yang kamu unggah. Dia mengingat hal yang pernah kamu ceritakan beberapa hari lalu. Lalu saat berbicara, dia menanyakan perkembangan dari cerita tersebut. Hal kecil seperti ini sering luput dari perhatian. Padahal itu menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena kalau seseorang tidak memikirkanmu, biasanya dia juga tidak terlalu tertarik dengan detail keseharianmu. Sebaliknya, orang yang sering memikirkanmu akan merasa hal-hal kecil tentang dirimu menjadi menarik. Dia ingin tahu bagaimana harimu. Dia ingin tahu bagaimana perasaanmu. Dan dia ingin tetap menjadi bagian dari cerita keseharianmu, meskipun mungkin hanya melalui percakapan sederhana. Jadi kalau ada seseorang yang selalu penasaran dengan kabarmu, selalu menanyakan keadaanmu, dan terlihat benar-benar peduli dengan jawaban yang kamu berikan, kemungkinan besar kamu memang cukup sering hadir di dalam pikirannya. Karena rasa suka seringkali terlihat bukan dari kata-kata romantis, melainkan dari perhatian sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tanda berikutnya yang sering muncul ketika seseorang diam-diam memikirkanmu adalah dia mengingat
hal-hal kecil tentang dirimu yang bahkan mungkin sudah kamu lupakan sendiri. Ini bukan soal mengingat tanggal ulang tahun atau hal-hal besar yang memang mudah diingat banyak orang. Yang dimaksud adalah detail-detail kecil yang biasanya hanya diperhatikan oleh orang yang benar-benar memberi perhatian. Misalnya, dia ingat makanan favoritmu. Dia ingat minuman yang selalu kamu pesan. Dia ingat cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa bulan lalu. Dia bahkan ingat hal-hal yang kamu ucapkan secara sepintas saat mengobrol. Padahal mungkin saat itu kamu sendiri tidak menganggapnya penting. Tapi entah bagaimana dia masih mengingatnya. Banyak orang tidak sadar bahwa ingatan seperti ini sebenarnya bukan terjadi begitu saja. Otak manusia cenderung menyimpan informasi yang dianggap penting secara emosional. Makanya ketika seseorang tertarik atau memiliki perasaan khusus, hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut akan lebih mudah menempel di ingatannya. Karena itu jangan heran kalau suatu hari dia tiba-tiba berkata, "Bukannya kamu dulu suka makanan itu?" Atau, "Kalau nggak salah minggu lalu kamu bilang lagi ada masalah ini ya." Dan kamu langsung berpikir, kok dia masih ingat? Jawabannya sederhana. Karena dia memperhatikan. Dan orang yang memperhatikan biasanya adalah orang yang sering memikirkanmu. Yang lebih menarik lagi, perhatian seperti ini sering dilakukan tanpa tujuan tertentu. Dia tidak sedang berusaha terlihat hebat. Dia juga tidak sedang berusaha membuatmu terkesan. Dia hanya secara alami mengingat banyak hal tentang dirimu karena pikirannya memang sering tertuju kepadamu. Dalam banyak hubungan, rasa suka sering terlihat dari perhatian terhadap detail. Semakin seseorang peduli, semakin banyak hal kecil yang dia simpan di dalam ingatannya. Karena bagi orang yang sedang jatuh hati, hal-hal sederhana tentang orang yang disukainya terasa jauh lebih menarik dibanding orang lain. Itulah kenapa dia bisa mengingat cerita lama yang bahkan sudah kamu lupakan. Bisa mengingat kebiasaanmu, bisa mengingat hal-hal favoritmu, dan bisa mengingat momen-momen kecil yang mungkin menurutmu tidak penting. Padahal semua itu menunjukkan satu hal. Kamu bukan sekadar orang biasa baginya. Karena jika seseorang mampu mengingat banyak detail, kecil tentang dirimu tanpa harus dipaksa, ada kemungkinan besar kamu cukup sering hadir di dalam pikirannya. Dan biasanya, itu bukan karena kebetulan. Tanda berikutnya yang cukup jelas adalah dia sering mencari alasan untuk berada dekat atau bertemu denganmu. Ini salah satu tanda yang sering tidak disadari. Karena orang yang memikirkanmu terus-menerus biasanya tidak puas hanya dengan melihat foto atau membaca chat darimu. Ada keinginan untuk melihatmu secara langsung. Ada keinginan untuk berada di tempat yang sama denganmu. Ada keinginan untuk menciptakan momen kebersamaan, meskipun hanya sebentar. Makanya jangan heran jika dia sering punya alasan untuk muncul. Kadang alasannya masuk akal. Kadang juga terasa dibuat-buat. Misalnya, dia sebenarnya bisa meminta bantuan orang lain, tapi justru memilih meminta bantuanmu. Dia sebenarnya bisa datang di waktu lain, tapi entah kenapa datang saat ada kemungkinan bertemu denganmu. Dia bahkan terkadang rela meluangkan waktu yang cukup banyak, hanya untuk menghabiskan beberapa menit bersamamu. Bagi orang lain mungkin itu terlihat biasa, tapi bagi orang yang sedang memikirkan seseorang, kesempatan kecil untuk bertemu seringkali terasa sangat berharga. Dalam psikologi hubungan, manusia secara alami ingin mendekat kepada orang yang disukainya. Semakin besar ketertarikannya, semakin besar pula keinginannya untuk menciptakan kedekatan. Karena itulah banyak orang yang diam-diam jatuh cinta, mulai mencari berbagai alasan agar tetap bisa berada di sekitar orang yang mereka sukai. Yang menarik, kadang dia sendiri tidak sadar sedang melakukan itu. Dia hanya merasa senang ketika bisa bertemu denganmu. Dia merasa harinya lebih baik setelah melihatmu. Dia merasa lebih bersemangat ketika kalian berada di tempat yang sama. Dan perasaan itu membuatnya terus mencari kesempatan berikutnya. Perhatikan juga bahasa tubuhnya saat bertemu. Apakah dia terlihat lebih fokus kepadamu dibanding orang lain? Apakah dia sering mencuri pandang saat kamu tidak melihat? Apakah dia tampak lebih ceria ketika kamu datang? Bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Karena seseorang bisa menyembunyikan perasaannya lewat ucapan, tapi jauh lebih sulit menyembunyikannya lewat tindakan. Jadi jika ada seseorang yang selalu punya alasan untuk berada di dekatmu, selalu berusaha menciptakan kesempatan untuk bertemu, dan terlihat menikmati setiap momen kebersamaan itu, kemungkinan besar kamu memang sering memenuhi pikirannya. Karena ketika hati mulai tertarik, jarak terasa lebih sulit diterima. Dan itulah mengapa dia terus mencari cara untuk berada lebih dekat denganmu. Tanda berikutnya adalah dia terlihat cemburu atau berubah sikap saat melihatmu dekat dengan orang lain. Ini salah satu tanda yang paling sulit disembunyikan.
Karena rasa cemburu sering muncul secara spontan, bahkan pada orang yang belum pernah mengungkapkan perasaannya sekalipun. Mungkin dia tidak akan terang-terangan melarangmu. Dia tidak akan mengaku bahwa dirinya cemburu, tapi sikapnya berubah. Tiba-tiba menjadi lebih pendiam, tiba-tiba terlihat kurang bersemangat, atau tiba-tiba banyak bertanya tentang orang yang sedang dekat denganmu. Kadang dia mencoba terlihat santai, namun ekspresinya justru mengatakan hal yang berbeda. Karena ketika seseorang sering memikirkanmu, dia mulai memiliki keterikatan emosional. Dan ketika muncul orang lain yang dianggap bisa mengambil perhatianmu, muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Itulah kenapa rasa cemburu sering menjadi tanda bahwa perasaannya sudah lebih dalam dari yang terlihat. Lalu ada tanda berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu dia selalu mencari tahu kabarmu meskipun kalian sedang jarang berkomunikasi. Ada masa ketika kesibukan membuat dua orang jarang bertukar pesan, tapi anehnya, dia tetap tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dia tetap melihat storymu, dia tetap memperhatikan unggahanmu. Dia tetap bertanya tentangmu kepada teman-teman yang sama-sama mengenalmu. Ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi berkurang, perhatian terhadapmu tidak ikut berkurang. Karena orang yang benar-benar tidak memikirkanmu, biasanya juga tidak terlalu peduli dengan apa yang sedang kamu lakukan. Dan tanda terakhir yang sangat sering muncul adalah dia selalu kembali. Entah bagaimana caranya, entah berapa lama waktunya. Dia selalu menemukan alasan untuk muncul lagi. Kadang setelah beberapa hari, kadang setelah beberapa minggu, bahkan kadang setelah beberapa bulan. Saat komunikasi mulai mereda, dia kembali menghubungimu. Saat obrolan mulai jarang, dia kembali mencari topik baru. Seolah ada sesuatu yang membuatnya sulit benar-benar menjauh. Dan dalam banyak kasus, sesuatu itu adalah perasaan yang belum selesai. Karena orang yang sering memikirkanmu, biasanya akan kesulitan menghilangkanmu. Dari pikirannya begitu saja. Pada akhirnya, tidak semua orang berani mengatakan bahwa mereka suka. Tidak semua orang berani mengungkapkan rasa rindu. Tidak semua orang berani mengakui bahwa mereka takut kehilangan seseorang. Karena itu, perasaan seringkali muncul lewat tindakan, perhatian, bahasa tubuh, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Kalau satu atau dua tanda muncul, mungkin itu hanya kebetulan. Tapi kalau banyak tanda yang muncul bersamaan, kemungkinan besar itu bukan lagi kebetulan. Bisa jadi dia memang sering memikirkanmu. Bisa jadi dia menyimpan rasa yang belum berani diungkapkan. Atau bisa jadi dia sedang berusaha menjaga kedekatan denganmu sambil menunggu waktu yang tepat untuk jujur tentang perasaannya. Jadi coba ingat-ingat,